Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita di pagi hari ini untuk kembali merenungkan firman-Nya lewat Rehat. Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 14 Juni 2023. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami bawa kepadamu ya Tuhan, Allah kami, yang telah menjaga, melindungi kami sepanjang malam, dan juga yang telah membangunkan kami di pagi ini dengan segala kesegaran dan berkat-berkat yang baru. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan di pagi ini pula kami pun datang kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan yang terpenting, kami rindu sekali untuk mendengarkan isi hati Tuhan yang kami percaya akan menuntun kami di sepanjang hari ini. Tuhan, tolong kami memahaminya dan tolong kami pula untuk siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Begini bunyi firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Dan rehat pada pagi hari ini diberi judul Pulihkan Kami. Ada seorang pemuda bernama Yusuf Lusin. Dia telah cukup lama menderita penyakit. Segala upaya ia lakukan untuk sembuh, mulai dari konsultasi ke dokter sampai meminum ramuan kampung. Semua itu dilakukan karena keinginan yang besar untuk pulih. Ketika penyakitnya kambuh, ia sangat menderita dan hampir putus harapan. Tetapi satu keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Itulah yang membuatnya bersemangat mencari kesembuhan, bahkan terus melayani Tuhan, sekalipun penyakitnya kadang membuatnya begitu menderita. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel ketika keadaan mereka begitu menyedihkan tentunya. Mereka dibuang ke negeri asing dan harus hidup sebagai budak bangsa lain. Dalam keadaannya sebagai bangsa buangan, mereka sungguh mengalami kesulitan hidup bagaikan orang yang sedang mengalami sakit keras. Namun, karena kesabaran dan kesetiaan mereka dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka tetap bersemangat menantikan pertolongan Tuhan. Mereka sungguh meyakini bahwa perbuatan Allah yang besar itu akan memulihkan keadaan mereka seperti ketika Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Tuhanlah yang akan merubah tangis dan ratap menjadi sorak-sorai dan sukacita. Seperti orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dan kembali membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Demikian pula kehidupan kita sekarang ini. Kita tidak lepas dari pergumulan hidup, baik persoalan ekonomi, pendidikan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan kesehatan. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Karena itu, teguhlah berpengharapan dalam Tuhan, karena Dialah yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Untuk mengaminkan dan menutup renungan kita di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang luar biasa kami renungkan di pagi ini. Ajar kami untuk terus mempercayai dan bergantung sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Hanya kepada kasih karunia-Mu sajalah kami bisa hidup dalam damai sejahtera. Kami bisa melewati hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan ya Bapa. Biarlah pengharapan kami tetap teguh di dalam-Mu ketika kami melewati setiap persoalan dan pergumulan pribadi lepas pribadi sebagai jemaat Tuhan di Gereja Toraja Tangerang ini. Oleh karena itu ya Tuhan, sepatutnya lah kami terus bersyukur telah diingatkan lewat renungan di pagi ini. Kami yang terbatas memiliki Allah yang tidak terbatas, yang sanggup memulihkan kami dengan cara dan waktu Tuhan sajalah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan di lingkup pengaruh kami masing-masing hari ini. Tuhan tolong, beri kami hikmat-Mu agar kami tetap mencerminkan kasih Kristus di tengah-tengah kondisi yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di Jemaat Gereja Toraja Tangerang ini. Jika ada di antara jemaat-Mu saat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit Tuhan, Tuhan tolong pulihkan. Begitu juga dengan yang sedang dalam kedukaan, Tuhan tolong hiburkan, bahkan kuatkan seluruh rumpun keluarga yang sedang berduka, dan mereka dapat melewati masa duka ini dan melihat Allah sebagai penopang yang setia. Jika ada di antara kami yang terus masih bergumul dengan banyak hal, Tuhan, kami percaya Engkaulah yang akan menolong dan memulihkan. Dan kami semua Tuhan di jemaat-Mu ini, tolong kami agar kami terus hidup dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain, menopang dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pagi ini kami datang memohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, ajar kami untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk mengingat apa yang Tuhan ajarkan bagi kami di hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Demikian Rehat edisi 14 Juni 2023. Tuhan Yesus memberkati.